Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Seminggu yang lalu, Kadokawa ngerilis trailer Made in Abyss Season 2. Dan selama 2 hari semenjak trailer itu rilis, banyak banget DM di Instagram gua yang ngasih tahu kalau udah ada trailer Made in Abyss yang baru. Tapi karena minggu kemarin gua sibuk ngebuat detail kecil Arcane, jadinya gua nggak sempat untuk ngebahas trailer ini. Dan baru sekarang gua sempat untuk ngebahasnya. Buat kalian yang takut kena spoiler, santai aja. Gua nggak akan menjelaskan secara rinci semua scene yang ada di trailer karena jatuhnya bakalan jadi spoiler berat. Tapi sebagai gantinya, gua akan memperkenalkan nama dan background beberapa karakternya. So langsung aja, mari kita mulai. Trailer dibuka dengan scene pengenalan karakter bernama Fueko yang sedang membaca di dalam sebuah ruangan kayu. Kalau nggak salah, scene ini berada di dalam lambung kapal karena kalau kalian lihat di scene yang lain, terlihat kalau Fueko sedang berada di atas kapal yang berlayar. Seingat gua, timeline tentang Fueko bakal menceritakan Abyss di masa lalu, di mana mereka semua adalah orang-orang dari luar Abyss yang datang untuk mencari kota bernama Golden City. Makanya ada kata Golden City di judul Made in Abyss Season 2. Selain itu, karena timeline Fueko berada di masa lalu, makanya tone warnanya terlihat lebih gelap dibandingkan dengan scene-nya Riko. Hal ini ada untuk mempertegas kalau scene yang kita lihat saat ini sedang menceritakan kejadian di masa lalu. Scene berikutnya memperlihatkan Fueko yang sedang memegang Star Kompas. Ini adalah artefak yang sempat Riko miliki di season 1 sebelum akhirnya hilang karena jatuh di sungai. Nah, kalau kalian penasaran, apa sih gunanya kompas itu? Pertanyaan ini nantinya akan terjawab di timeline-nya Fueko, di mana mereka menggunakan Star Kompas untuk melacak posisi Abyss. Kalau kalian ingat, Riko sempat menjelaskan kalau Star Kompas adalah artefak yang selalu menunjuk ke dasar Abyss. Nah, buat para penduduk kota Ord yang sejak awal sudah tinggal di Abyss, kompas ini nggak ada gunanya. Karena apa gunanya kompas yang menunjuk ke lokasi Abyss kalau sejak awal mereka sudah berada di Abyss? Nah, berbeda dengan timelinenya Fueko, di mana sejak awal mereka bukan penduduk Abyss dan sedang dalam perjalanan untuk mencari lokasi Abyss yang dianggap sebagai mitos. Sehingga dengan mengikuti petunjuk dari Star Kompas, ngebuat mereka bisa mencapai lokasi Abyss. Scene berikutnya, kita diperlihatkan Fueko dan rekan-rekannya yang berhasil menemukan sebuah pulau. Nah, pulau ini adalah kondisi Abyss di masa lalu sebelum kota Ord terbentuk. Jadi timelinenya Fueko berada jauh di masa lalu. Di season 2 ini, nantinya kita bakal diperkenalkan dengan sedikit sejarah di masa lalu, seperti kenapa efek samping dari Abyss disebut kutukan, dan seperti apa penduduk asli yang tinggal di Abyss pada masa itu. Nah, karena tujuan kelompoknya Fueko adalah untuk mencari lokasi Golden City, jadinya mereka memilih untuk segera turun ke Abyss. Barulah dari sini kita diperkenalkan dengan beberapa karakter lain. Pertama, kita diperkenalkan dengan seseorang yang terlihat tua. Dia adalah karakter bernama Wazukyan yang berperan sebagai pemimpin dari kelompok ini. Lalu orang yang terlihat kayak Senku adalah karakter bernama Belafu yang gua udah lupa apa perannya orang ini. Tapi intinya Wazukyan, Belafu, dan Fueko adalah 3 karakter inti di cerita mereka. Nah, selain mereka bertiga, kita juga sempat diperlihatkan seorang bocil yang adalah karakter bernama Irum Yui. Gak banyak yang bisa gue jelaskan tentang karakter ini karena bakalan jadi spoiler. Tapi intinya dia adalah salah satu penduduk asli Abyss yang pengen ikut turun ke bawah bareng kelompoknya Fueko. Lalu kemudian ada satu scene yang memperlihatkan mereka semua sedang berdiri di depan tempat yang berbentuk bulat. Kalau nggak salah ini adalah artefak berbentuk bulat yang adalah satu-satunya transportasi untuk turun ke lapisan ke-6. Buat yang lupa, ini adalah artefak yang sama yang Riko naiki di lapisan ke-5. Setelah dari sini, kita diperlihatkan sosok Narehate yang adalah karakter bernama Faputa. Ini adalah karakter yang muncul di visual key season 2-nya. Buat yang lupa, Narehate adalah sebutan para Delver untuk menyebut manusia yang kehilangan kemanusiaannya akibat kutukan Abyss. Nah, sekedar info buat kalian, kalau di lapisan keempat Riko ketemu Nanachi, di lapisan kelima Riko ketemu Purushka dan Mei-nya, nah di lapisan ke-6 ini Riko bakal ketemu dengan si Faputa ini. Intinya, Faputa bakal jadi karakter yang paling penting selama di lapisan ke-6, karena nanti dia akan jadi alasan terjawabnya beberapa misteri yang cukup besar. Salah satunya adalah identitas dan tujuan Regu yang sebenarnya. Dan akhirnya, trailer ini ditutup dengan scene Riko yang lagi duduk di dalam artefak dan sedang dalam perjalanan menuju ke lapisan ke-6. Seperti yang gue bilang di awal, tone warnanya langsung berubah drastis ketika kita masuk ke scene-nya Riko. Dan seperti yang kita tahu, season 2 akan melanjutkan cerita dari versi movie-nya. Jadi buat kalian yang belum nonton Made in Abyss versi movie, bakalan kesulitan untuk ngikutin cerita di season 2-nya nanti. Lalu setelah itu muncul tulisan 2022 on air yang semakin memastikan kalau Made in Abyss season 2 bakalan rilis tahun depan. Oh ya, banyak dari kalian yang dulu nanya, kenapa nggak lanjutin pembahasan Made in Abyss? Jawabannya, karena gue pribadi nggak begitu paham dengan cerita di bagiannya Fueko. Jadi mumpung season 2-nya mau rilis, nanti sekalian aja gue bakal bahas season 2-nya kalau udah tamat. Ya, biar gue lebih paham lah dengan ceritanya.
Dan terakhir, trailer ini menampilkan daftar nama semua staff yang bekerja untuk season 2-nya. Nah, berita gembira untuk kita semua. Di sini terdapat 2 nama yang ngebuat Made in Abyss season 1 jadi sangat bagus, yaitu Kevin Penkin dan Irma Lados. Mereka berdua adalah sosok yang mengurus musik di anime Made in Abyss. Jadi lagu-lagu luar biasa yang kita dengar sepanjang season 1 kemungkinan besar bakal muncul lagi karena komposernya masih sama dengan season 1-nya. So, siapkan headset terbaik kalian dan mari kita nikmati musiknya nanti. Made in Abyss tanpa musik bagaikan film-film Makoto Shinkai tanpa Red Wimps. Bagus, tapi ada yang kurang. Ya itu aja sih yang bisa gue bahas untuk trailer Made in Abyss season 2. Gak banyak yang bisa gue sebutkan karena takutnya malah jadi spoiler berat. So mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan ini, yaitu sang Adamantite pertama El Nino Savelli, Our Lord Nigredoven, dan sang loyalis Fieri J. Yo, waktunya Saweria ada dari King of Lucis. Main Genshin Impact nggak bang? Kagak bro, kemarin sempat main bentar tapi habis itu berhenti. Masih dari Kings of Lucis, maaf kepencet. Ya, teruskanlah kepencetnya, gue seneng. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.